Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 413, mengendalikan arwah Dewa Iblis. Ekspresi ketidakpercayaan terlukis di wajah Bak saat melihat Luo Xiu. Meski kekuatannya memang besar, namun ide untuk melawan arwah Dewa Iblis terdengar gila, bahkan seperti bunuh diri. Di dunia lapisan bawah, Dewa Iblis adalah makhluk paling berkuasa. Meskipun mereka telah mati dan berubah menjadi roh jahat, kekuatan mereka yang setara dengan tingkat Kaisar Bela Diri masih jauh di luar kemampuan seseorang di bawah tingkat kekaisaran untuk dilawan. Mereka tetap memiliki tubuh Dewa Iblis. Yang menakutkan adalah kekuatan hukum yang mereka kuasai semasa hidup akan bergabung dengan hukum kematian, membentuk kekuatan hukum yang lebih kuat. Kota Dewa kuno penuh dengan roh jahat, bahkan para kultivator tingkat Dewa Iblis yang telah mati pun berubah menjadi roh jahat. Jelas, dalam pertempuran penghancuran kota megah ini di zaman kuno, pasti ada seorang kultivator kuat dari alam atas yang menguasai hukum kematian yang turut serta. Kemunculan arwah ini membuat para kultivator dari dua kubu berlarian melarikan diri. Dari kubu terang, ada kultivator dari kuil dewa yang mengeluarkan harta tingkat kekaisaran untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka, memasuki ruang gelap itu dan melindungi diri dari sambaran petir yang tak ada habisnya sambil cepat-cepat pergi. Tiba-tiba, aura yang menakutkan menyerang, membuat tubuh Luo Xiu secara naluriah tegang. Di kejauhan, Putra Dewa Matahari Erik memegang lentera dewa. Kekuatan hukum cahaya berubah menjadi cahaya suci, menembakkan cahaya ke arah Luo Xiu dan Bak. Pergilah dulu. Luo Xiu mengibaskan lengan bajunya, mengirimkan gelombang energi kuat yang mendorong Bak dan pelayan tua di sampingnya ke kejauhan. Putra Dewa Matahari, hari ini aku akan memenggalmu. Luo Xiu menghunus pedang hitam, berteriak dan melesat ke langit, mengayunkan pedang hitam sepanjang ratusan mil. Bang, pedang itu bentrok dengan cahaya suci, memotongnya menjadi dua. Meski panjang pedang itu menyusut, ia tetap meluncur ke arah Putra Dewa Matahari. Erik melihat ini, ekspresinya berubah serius. Meski keduanya memegang senjata dewa, tampaknya lawannya mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Apakah hukum yang dikuasainya lebih tinggi dari milikku? Wajah Erik menjadi lebih serius. Dia dikenal sebagai jenius terbaik di dunia. Dengan kekuatan patriark bela diri tingkat 7, dia telah menguasai hukum cahaya hingga tingkat menengah. Kemampuannya bahkan bisa menandingi kekuatan kekaisaran biasa. Teknik cahaya agung, tanpa ragu, Erik melancarkan serangan. Cahaya-cahaya suci membanjiri, menghancurkan ruang kosong di sekitarnya. Teknik ini merupakan jurus pamungkas dari kuil cahaya. Dengan lentera dewa, kekuatannya luar biasa. Bertemu denganku, hari ini kau pasti akan jatuh. Luo Xiu tertawa dingin, mengayunkan pedang, mengisi kekuatan hukum ke dalam pedang hitam, memaksimalkan kekuatannya. Pedang raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi kuali hitam besar, menutupi langit, menekan segala sesuatu. Teknik transformasi langit yang dikuasai Luo Xiu memunculkan kuali hitam yang mengandung sedikit kehalusan teknik penindasan agung. Getaran kuali itu menghasilkan retakan di udara, menghancurkan cahaya suci yang menerjangnya. Namun, cahaya suci tampaknya tak ada habisnya, terus-menerus menyerang kuali hitam. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar. Roh jahat dewa dengan tanda petir hitam di dahinya menerjang medan pertempuran antara Luo Xiu dan Erik. Erik mengerutkan alis, segera mengakhiri serangan cahayanya, memegang lentera dewa dan terbang cepat menjauh. Dia sudah pernah bertarung dengan roh jahat dewa ini dan tahu betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki. Namun, Luo Xiu tetap berdiri dengan tenang, memegang pedang hitam, menatap roh jahat dewa yang mendekat. Erik melihat ini dan menyeringai dingin, berpikir, orang ini tidak tahu betapa berbahayanya roh jahat dewa itu. Saat dia terluka, aku akan menyerang dan merebut pedang hitam, menghancurkan semangat kubu gelap. Dengan pikiran ini, dia berhenti melarikan diri dan menatap Luo Xiu dari kejauhan. Luo Xiu tetap tenang, memegang pedang di tangan kanan, membentuk segel dengan tangan kiri dan melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam ini tampak biasa saja, dan Erik menatapnya dengan jijik, merasa cahaya itu tak mungkin mengancam roh jahat dewa yang kuat. Bahkan dengan pedang hitam, sulit untuk melukai tubuh kuat roh jahat dewa itu. Roh jahat dewa yang sudah kehilangan ingatannya hanya mengikuti naluri haus darahnya. Tampaknya juga merasakan cahaya hitam itu tidak berbahaya, mengangkat tangan dengan santai untuk menghancurkannya. Namun, saat cahaya hitam itu menyentuh tangan roh jahat dewa, ia tiba-tiba menyelinap ke dalam tubuhnya. Di dalam cahaya hitam,
Ada kesadaran Luo Xiu yang merasakan energi kematian yang pekat tanpa sedikit pun kehidupan. Dalam sekejap, cahaya hitam itu berada di wilayah kesadaran roh jahat dewa yang kosong dan suram. Roh jahat tidak memiliki ingatan atau jiwa. Benar, kesadaran Luo Xiu merasakan keadaan di wilayah kesadaran roh jahat dewa, matanya bercahaya. Dalam pertempuran kuno yang menghancurkan kota dewa, para dewa iblis yang mati menjadi roh jahat, tetapi mereka tidak dikendalikan oleh kultivator hukum kematian, hanya diubah menjadi roh jahat. Karena setelah menjadi roh jahat, kekuatannya akan turun satu tingkat besar. Bagi para kultivator dewa iblis yang mempraktikkan hukum kematian, arwah setingkat kaisar bela diri sama sekali tidak berguna. Ini berarti bahwa arwah ini adalah roh-roh tanpa tuan. Jika ada kultivator yang mempraktikkan hukum kematian dan menanamkan jejak mereka di wilayah kesadaran arwah ini, mereka bisa menjadi tuan dari roh-roh tersebut melalui kekuatan hukum kematian. Cahaya hitam yang mengandung kesadaran Luo Xiu berhenti di wilayah kesadaran roh jahat dewa dan tiba-tiba berubah menjadi tanda yang memancarkan cahaya hitam yang suram. Saat itu, roh jahat dewa mendekati Luo Xiu, dengan mata merah menyala yang penuh nafsu darah dan cakar tajamnya mengarah ke leher Luo Xiu. Matilah. Dari kejauhan, putra dewa matahari Erik menunjukkan ekspresi kejam, dan cahaya suci dari lentera dewa di tangannya berubah menjadi pedang emas panjang yang mengarah ke Luo Xiu. Dalam serangan ganda dari roh jahat dewa dan dirinya sendiri, Erik yakin bahwa Luo Xiu pasti akan mati. Namun, pada saat itu, roh jahat dewa yang sudah sangat dekat dengan Luo Xiu tiba-tiba berhenti sejenak, lalu dengan cepat berbalik dan menghantam pedang emas yang datang dengan telapak tangannya. Boom! Suara yang mengguncang langit dan bumi terdengar di udara. Tubuh roh jahat dewa itu sangat kuat. Dengan satu hantaman, ia menghancurkan pedang emas menjadi berkeping-keping. Apa yang terjadi? Ekspresi putra dewa matahari Erik berubah drastis. Roar! Roh jahat dewa itu mengangkat kepalanya dan mengaum. Mata merahnya mengunci pada Erik, tubuh kuatnya menerjang ruang kosong dan menyerang ke arahnya. Reaksi pertama Erik adalah melarikan diri, tapi kecepatannya tidak mungkin lebih cepat dari sayap roh Luo Xiu. Putra dewa matahari, aku sudah bilang hari ini kau akan mati di sini. Dengan sayap hitam berapi-api yang bergetar di punggungnya, Luo Xiu mengejar dan memblokir jalan keluar Erik hanya dalam beberapa detik. Sebelumnya, Erik dan roh jahat dewa itu bekerja sama untuk menyerang Luo Xiu. Sekarang situasinya terbalik dengan Luo Xiu dan roh jahat dewa itu menyerang Erik bersama-sama. Kau berhasil mengendalikan roh jahat dewa? Erik akhirnya menyadari situasinya, ekspresinya berubah drastis. Selamat, kau benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Luo Xiu tersenyum tipis, lalu tatapannya berubah tajam dengan niat membunuh yang jelas. Dia mengayunkan pedang hitamnya dan menyerang. Cahaya suci tak terkalahkan, Erik berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan, dan lentera dewa di tangannya memancarkan cahaya yang cemerlang tanpa henti. Luo Xiu dengan pedang hitamnya menerobos lapisan demi lapisan cahaya suci dengan cepat mendekati Erik. Pedang itu mengiris udara dengan niat membunuh yang tiada akhir. Erik sangat terkejut dan dengan cepat mengangkat lentera dewa di tangannya untuk menahan serangan. Celang, pedang hitam menghantam lentera dewa, nyala api di dalamnya bergetar hebat, memercikkan api ke segala arah. Kekuatan yang kuat menghantam lengan Erik yang memegang lentera, membuat daging dan darah di lengannya meledak, memaksanya mundur terus-menerus. Kau tidak bisa membunuhku. Erik mengaktifkan kekuatan suci cahaya, lengannya yang terluka pulih dengan cepat. Hukum cahaya adalah cabang dari hukum kehidupan, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Kedua kultivator ini sama-sama memiliki senjata dewa iblis. Meskipun Luo Xiu dapat menekan Erik, untuk membunuhnya sangat sulit. Namun, Luo Xiu tidak sendirian. Boom! Erik menahan serangan Luo Xiu dan baru saja merasa lega ketika roh jahat dewa menyerangnya dari belakang. Dia segera menggunakan lentera dewa untuk menahan serangan itu. Tetapi kekuatan roh jahat dewa itu bahkan lebih menakutkan dari serangan pedang Luo Xiu, melemparkannya ke udara, dengan darah menyembur dari tubuhnya. Roar! Roar! Tiba-tiba, raungan menggema di seluruh kota dewa. 9 roh jahat dewa muncul, memancarkan aura yang menekan seluruh ruang. Luo Xiu menatap dengan terkejut. 9 roh jahat dewa, dengan aura kematian yang menyelubungi tubuh mereka, membentuk awan hitam yang menutupi langit, sangat menakutkan. Ada 9 dewa iblis. Luo Xiu sangat terkejut, termasuk roh jahat dewa yang dia kendalikan. Kota dewa kuno ini setidaknya pernah dihuni oleh 10 kultivator dewa iblis. Ini menunjukkan bahwa pada zaman kuno yang jauh, seni bela diri di dunia suci juga sangat berkembang. Sedangkan di dunia bintang laut saat ini, termasuk penguasa surga Liu Hongtian, hanya ada 5 dewa iblis. 9 roh jahat dewa, dengan aura mengerikan, salah satunya dikelilingi oleh angin hitam, jelas sekali bahwa dewa ini menguasai hukum angin semasa hidupnya. Kecepatannya sangat cepat, sulit ditangkap oleh kesadaran. Dalam sekejap mata, dia sudah mengejar Erik yang mencoba melarikan diri, dan dengan suara keras, dia merobek satu lengan Erik. Ah,
Erik berteriak, darah yang mengalir memancarkan cahaya kemasan, aroma darah serta aura hukum cahaya segera menarik perhatian 8 roh jahat dewa lainnya. Luo Xiu segera mundur, dengan beberapa getaran dari sayap rohnya, dia terbang ke pintu masuk ruang rahasia ini. Dia menatap ke belakang, tanpa ekspresi, mendengar teriakan Erik yang menggema di udara. Jenius yang sangat dipuji ini, yang selalu dikelilingi oleh kemuliaan, hancur berkeping-keping oleh 9 roh jahat dewa yang mengerikan. Pada saat Erik jatuh, salah satu roh jahat dewa yang berpartisipasi dalam serangan itu tiba-tiba mengambil lentera dewa dan cincin penyimpanan Erik, kemudian terbang pergi dengan cepat. 9 roh jahat dewa lainnya tidak peduli, mereka berebut untuk memakan daging dan darah, sementara roh jahat dewa yang mengambil lentera dewa itu terbang ke sisi Luo Xiu. Sayang sekali, dengan 9 roh jahat dewa berkumpul, sangat sulit bagiku untuk mengendalikan yang lain. Wajah Luo Xiu menunjukkan ekspresi penyesalan. Pada saat itu, 9 roh jahat dewa telah memakan habis daging dan darah Erik, dengan 18 mata merah mereka menatap ke arah Luo Xiu.